Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong. Bertepatan hari ini hari Senin sore sekitar jam setengah 3. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah, yaitu satu, ada saudara kita ingin menyumbangkan untuk mengeluarkan zakat dan fitrahnya, yaitu kepada saudara yang pertama, saudara Kang Udin, yang sekarang ini bertugas kerja di daerah mana? Daerah Australia. Dan saudara Kang Udin sudah menyumbangkan sebagian sedikit rezekinya untuk diberikan zakat dan fakir miskinnya kepada anak yatim. Mudah-mudahan saudara Kang Udin selalu diberikan keberkahan dan rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua juga kita mendapatkan juga sumbangan atau saudara kita juga ingin mengeluarkan zakat dan fitrahnya, yaitu saudara yang bernama siapa? Yang mobil pusau itu. Kang Suan. Kang Suan juga mengeluarkan zakat dan fitrahnya. Dia memberikan untuk fakir miskin dan anak yatim. Mudah-mudahan zakat dan fitrahnya diberikan dengan jalannya ikhlas dan redha. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan saudara Kang Suan, agar supaya keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, termasuk juga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan selalu diberikan keberkahan dan diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga juga saudara kita yang di grup kita malam 1, yaitu saudara Kang Nanang juga menyumbangkan zakat dan fitrahnya untuk juga fakir miskin dan anak yatim. Dan yang terakhir, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dari hasil YouTube Dunia Gokong kita mendapatkan hasil, dan saya juga sudah berniat kepada Allah, jikalau gaji pertama saya mendapatkan dari hasil YouTube, saya akan keluarkan semuanya, tidak akan saya ambil seperak pun atau sedikit pun. Tujuannya untuk mengeluarkan zakat dan fitrahnya untuk anak yatim dan fakir miskin. Karena kenapa saya ingin mengeluarkan? Yang pertama, dengan perjuangan Dunia Gokong ini cukup lelah dan cukup capek. Jikalau seandainya diri saya tidak diberikan iman dan kekuatan dari Allah, berkemungkinan saya tidak akan mampu mempertahankan Dunia Gokong tersebut. Tetapi saya yakin segala sesuatu itu ada awal pasti ada akhir, ada datang juga ada juga pasti pulang. Jadi setiap ujian itu pasti ada kebahagiaan di balik itu. Kalau memang kita benar-benar bersabar dan yakin kepada Allah. Dan alhamdulillah hari ini kita mendapatkan, walaupun gaji itu tidak seberapa, tetapi dengan jerih payah dan perjuangan saya dan dukungan dari saudara-saudara kita, terutama penggemar-penggemar kita di channel YouTube Dunia Gokong, selalu aktif dan selalu memberikan support dan semangatnya, memberikan doa-doa yang terbaik. Alhamdulillah Dunia Gokong masih tetap berdiri, dan uang tersebut saya akan keluarkan dan juga ikut digabungkan kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan hari ini di hari keberkahan, dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan hidayahnya, dan mudah-mudahan juga Dunia Gokong akan selalu tetap maju, dan Dunia Gokong juga akan selalu tetap jaya. Maju dan jayanya kembali kepada diri kita sendiri, terutama kepada saudara-saudara kita. Karena Dunia Gokong ini bukan milik saya, tetapi milik kita bersama. Kenapa? Tidak ada penggemar, pasti tidak ada penontonnya. Tidak ada penggemar, pasti tidak ada videonya. Maka dari situ, kita konten di channel YouTube ini tidak membodoh-bodohi orang, tidak juga menyesatkan orang. Tetapi tujuan kita konten ini mengungkap sejarah, menunjukkan kebesaran Allah. Saya tidak peduli orang mau dibilang saya konten buruk, mau di konten pembohong, terserah. Karena manusia itu mempunyai pikiran, iman, dan mempunyai agama. Jikalau seandainya menonton di video saya ini menyimpang dari syariat Islam, merugikan orang, gampang, nggak terlalu susah, tinggal geser dan buang, ya. Karena kita Dunia Gokong ini semuanya tidak ada yang semuanya memakai mahar ataupun bayar, semuanya serba gratis. Anda nonton video saya, tinggal buka, tonton, nggak bayar. Anda ingin minta cendera mata, kita berikan secara cuma-cuma dan gratis. Anda meminta saran dan nasihatnya, kita beri saran dan nasihatnya menurut ajaran Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi saya jelaskan, ada yang mengkritik saya, ada yang menjelek-jeleki saya di channel saya tidak pernah membalas. Kenapa?
karena tidak peduli bagi saya. Dan orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang mempunyai penyakit hati itu tidak perlu kita bahas. Karena orang-orang yang mempunyai penyakit hati itu orang-orang yang temannya setan. Kalau orang yang temannya setan, kalau kita kritik sama aja kita jadi pengikut setan. Biarkan Allah yang membalas dan biarkan Allah yang memberikan ganjaran. Kita cukup mendoakan orang yang buruk, kita doakan yang baik. Orang yang menzalimi, kita doakan juga yang baik. Biar Allah yang membalas. Oke, pemirsa, mungkin dengan jalan ini saya memberikan zakat dan fitrahnya. Bukan tujuan saya ria dan bukan tujuan saya untuk menunjukkan saya baik, tidak. Justru maka dari situlah kita sebagai manusia ini, keburukan harus kita perbaiki dengan kebaikan. Karena kenapa? Karena umur semakin lama bukan semakin bertambah, tetapi semakin berkurang. Kalau kita bertambah berarti semakin muda. Kalau semakin berkurang berarti kita akan mendekati ingin kembali ke rahmatullah. Kembalinya ke rahmatullah itu dalam keadaan kita meminta sebagai manusia, terutama beragama Islam, kita meminta kalau bisa kembalinya dalam keadaan husnul khotimah. Maka dari situ di channel YouTube Dunia Gokong ini mengajarkan yang terbaik, bukan mengajarkan yang terburuk. Dan Dunia Gokong ini juga mengungkap sejarahnya agar supaya masyarakat bisa tahu sejarah. Karena manusia itu tidak ada yang tidak mempunyai sejarah. Pasti manusia itu mempunyai sejarah. Dari mulai dilahirkan melalui dari rahim ibu sampai dia dididik oleh orang tuanya, disekolahkan, sampai dia mempunyai keturunan dan sampai dia mencari rezeki, itu semuanya ada sejarahnya. Jadi setiap manusia itu kalau tidak ada sejarah tidak akan bisa hidup bahagia. Itu satu. Yang kedua juga saya menjelaskan juga kenapa Dunia Gokong ini lain daripada yang lain. Kalau di channel yang lain itu kontennya tidak ada pemberian cenderamata gratis, ya. Semuanya pasti dibayar dengan mahar. Nah, Dunia Gokong ini kenapa diberi secara cuma-cuma dan gratis? Maka dari situ saya ingin memberantas bagi orang-orang yang menjual barang pusaka, ya. Tujuan saya ingin memberikan secara cuma-cuma dan gratis. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada saya juga gratis. Saya sebagai hamba Allah juga tidak akan mungkin untuk meminta imbalan kepada manusia. Karena kenapa? Allah semua yang memberikan kepada saya itu tidak ada yang membayar. Cuman Allah hanya mengingatkan bahwa kamu diciptakan kepada Allah semata-mata untuk sujud dan menyembah kepada Allah. Dan setiap apa yang saya diberikan kepada Allah, saya juga tidak dipinta imbalan dari Allah. Dan saya juga diberikan secara cuma-cuma dan gratis. Maka dari situ, saya konten di channel YouTube ini mengungkap sejarah, mendapatkan benda-benda pusaka. Jikalau benda pusaka itu tidak menyimpang dari syariat Islam, saya akan berikan secara cuma-cuma dan gratis. Tetapi ingat, saya memberikan ini hanya sebagai cenderamata. Arti cenderamata, penghargaan dari Dunia Gokong. Jangan menganggap apa yang saya berikan itu melebihi daripada Allah. Kalau Anda menganggap itu melebihi daripada Allah, berarti itu bukan kesalahan saya, berarti kesalahan dari Anda sendiri. Itu satu. Yang kedua juga, saya memberikan ini secara cuma-cuma dan gratis, agar supaya kita tidak dibodoh-bodohi orang. Ya, kita sebagai manusia ini, terutama yang hidup di Indonesia ini, banyaklah lebih percaya dari hal-hal sejarah, banyaklah lebih percaya dari adat dan budaya daripada agama. Oke pemirsa, mungkin itu aja yang saya jelaskan secara mendetil. Dan saya juga ingin mendoakan barang yang setelah diberikan kepada saudara kita, yaitu kepada saudara Kang Udin, yang kedua saudara Kang Nanang Kalimantan, dan yang ketiga saudara Kang Suan. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita ini sedikit memberikan zakat dan fitrahnya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan rahmatnya yang berlimpah ganda. Ayo kita sama-sama kita berdoa, dan mari kita berdoa sama-sama untuk di channel kita, terutama untuk penggemar kita juga. Kita doakan agar supaya penggemar kita juga diberikan kemudahan oleh Allah, baik dari rezekinya maupun dari permasalahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafini wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzala wa azika wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah, pada hari ini ya Allah, hamba-Mu ini meminta ya Allah, jika Engkau memberikan rahmat dan hidayah-Mu ya Allah, turunkanlah rahmat dan hidayah-Mu ya Allah, terutama bagi orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, saudara kami yang bernama saudara Kang Udin dan saudara Kang Nanang Kalimantan dan saudara Kang Suwan ya Allah, terutama juga di channel YouTube Dunia Gokong ya Allah, berikanlah rahmat dan hidayah-Mu ya Allah
kepada saudara-saudara kami ya Allah, memberikan zakat dan fitrahnya ya Allah, untuk kepada fakir miskin dan anak yatim. Allahumma ya Allah, terutama juga bagi penggemar-penggemar saya ya Allah di dunia Gokong, berikanlah rahmat dan hidayahnya ya Allah. Allahumma ya Allah, terutama juga tim-tim kami ya Allah yang ada di lapangan ya Allah, berikanlah rahmat dan hidayahmu ya Allah, dan berikanlah iman dan kekuatanmu ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa afiatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qalba maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa hindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar ya Rahman. Wa qina azabannar ya Rahim. Allazina da'u fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiratun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya jelaskan juga bagi orang-orang yang mempunyai penyakit hati, bagi orang-orang yang suka mengkritik, karena orang Indonesia ini paling suka mengkritik, paling suka mencontoh channel-channel orang, tidak kreatif, ya. Maka dari situ saya jelaskan, ayo kita sama-sama kreatif, ayo sama-sama kita mengungkap sejarah, dan ayo sama-sama kita mencari sejarah. Karena carilah konten yang terbaik, dan jangan mencari konten-konten yang terburuk. Apalagi kita di akhir zaman ini, banyaklah orang yang berbuat busuk, banyaklah orang yang berbuat jahat daripada yang berbuat baik. Dan saya jelaskan lagi sekali lagi, kematian itu kita tidak tahu kapan datangnya, tetapi kematian itu pasti akan datang dan terjadi. Setiap manusia yang diberikan nyawa oleh Allah, jangankan manusia, setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah yang mengandung unsur nyawa, pasti itu datang kematian. Maka dari situ sebelum datang kematian itu, persiapkanlah kita sebagai manusia. Cara mempersiapkannya, jikalau kita menjadi YouTuber, jikalau kita konten di YouTube, kontenlah yang terbaik, konten yang membawa ajaran jalan yang tidak menyesatkan orang. Dan mencarilah konten-konten yang membuat diri kita untuk di akhir zaman dan untuk di alam kubur. Karena takutnya nanti jikalau datang kematian itu, malaikat sudah menjemput nyawa kita, tidak akan sempat lagi channel YouTube kita akan kita hapus di YouTube. Karena YouTube ini hanya sebagian kertas putih. Arti kertas putih itu mau kita conteng hitam terjadi hitam, mau kita conteng merah terjadi merah. Karena di YouTube itu semuanya serba ada. Mau yang buruk ada, mau yang baik ada, yang mau cuci mata ada, yang mau berdosa juga ada. Tinggal kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita ingin kembali dalam keadaan husnul khotimah, tontonlah yang terbaik, tontonlah yang bermanfaat. Mungkin itu aja yang saya jelaskan pemirsa. Setelah dari sini kita akan keluar, kita akan memberikan zakat fitrahnya kepada fakir miskin dan anak yatim. Setelah dari situ, insya Allah kita akan melaksanakan niat saudara Kang Udin yang sekarang ini bertugas di mana? Di Australia. Dan saya jelaskan Kang Udin nanti ada live-nya dan ada live-nya kontennya, ya. Jadi kalau seandainya Kang Udin mau langsung menyaksikan, nanti lihat aja nanti di channel YouTube Dunia Karisma. Oke pemirsa, itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Saya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Tapi jika ada kelebihan, kelebihannya itu datang dari Allah, bukan dari diri saya. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini? Iya, ungu. Iya, keren. Oh, mana mas? Mic yang ini satunya mas. Ini. Ini ya mas. Ini ya mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah di lokasi untuk pembagian zakat fitrahnya, yaitu untuk tukang becak. Mudah-mudahan apa yang kita berikan diberikan keberkahan Allah dari Subhanahu wa Ta'ala. Pak, ada rezeki sedikit. Terima kasih. Iya, mau terima ya. Kasihkan yang tepat kayaknya. Iya. Jangan kemarin kasih. Ini Pak, ada rezeki sedikit Pak. Iya. Iya. Ya. Pak, Pak ada rezeki sedikit Pak. Nah. Sabar ya. Sabar ya, sabar ya. Iya. Oke pemirsa, kita sudah membagian zakat di daerah Simpang Mata Merah. Kita akan mencari lagi orang-orang yang layak kita kasih. Pak, ada rezeki sedikit Pak. Iya. Ini amplopnya kasih. Ini amplop nih. Iya. Sama-sama. Noh. Ayo. Sini. Pak, ada rezeki sedikit Pak. Mohon diterima ya Pak ya. Oke pemirsa, kita sudah memberikan zakat. Kita akan maju lagi mencari orang-orang yang memang layak kita kasih. Ada rezeki sedikit. Oke pemirsa, hari ini lagi ada ada juga orang yang kembali kepada Allah. Jadi pemirsa, kita akan coba terus lagi dan kita akan mencari lagi orang-orang yang wajib kita beri. Keluar ke yang sedikitnya. Lagi satu lagi. Sisanya kan tembus saja. Oke, bangsa. Oke. Mana ada dua beca itu? Ada dua beca, kasih kita dua beca. Dua beca. Dua beca. Dua beca. Dua beca. Aku makan.
Nanti. Pak, ada rezeki, Pak. Alhamdulillah. Ya. Mohon SIM ya, Pak ya. Dua lagi. Dua lagi. Dua lagi. Hah? Nambah. Iya, dua lagi yang orang di atas tuh. Iya. Udah dua lagi, Pak. Ayo. Dua lagi, Pak. Nah, ada satu, Mas. Dapat ada satu ya? Bang, masih ada satu Pak yang di atas. Iya. Iya. Ojek ya? Ya. Nah, ini ada situ. Terima kasih. Ojek. Ayo. Ah, betul kan. Namanya. Oke. Oke, pemirsa, kita sudah selesai membagikan zakat dan fitrahnya. Selesai kita membagikan zakat dan fitrahnya, kita akan melanjutkan yaitu untuk sejarah yang saudara Kamudin. Kita langsung ke lokasi dan di posko tempat kediamannya saudara Kamudin. Ya, kita akan melanjutkan. Sisanya ini kita cari dan ada tukang ojek yang akan ojek kita. Oke, kita kita tutup lagi akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka punya potong, maju, yuk. Ada satu lagi. Sudah habis, kita membagikan hari ini laris. Kita akan konten dan mengungkap sejarah. Kita tutup dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, hari ini sudah selesai pembagian zakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah situ, kita masuk. Berjumpa lagi di Dunia Karisma. Pertepatan malam ini, malam apa bang? Malam Selasa. Kita udah ada di lokasi untuk konten dan banyak sekali teman-teman
hadir di sini untuk menyaksikan penarikan benda pusaka malam ini. Jangan dilihat dari benda atau cara kami menarik. Kasih warna biru. Itu hanya pelantara aja kekuatan atau kekuatannya itu maksudnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf pemirsa ya, Risma lagi agak kurang sehat, jadi agak ngomongnya tuh agak terbata-bata, jadi Risma nggak banyak bicara. Kita memakai media garu dan minyak pemirsa ya. Dikenalkan dulu Ibu Karisma, ada tamu-tamu baru yang baru hadir. Siapa-siapa aja itu, biar supaya penggemar-penggemar kita di channel YouTube Ibu Karisma bisa mengetahui bahwa kedatangan kita konten malam ini ada tamu baru juga yang ikut menyaksikan dan ikut ingin melihat unsur sejarah-sejarah dari konten-konten Ibu Karisma. Oh ya, kita akan kenalkan ini Bang siapa? Kojun. Irsan, Bambang, Abang. Alhamdulillah mereka datang hadir menyaksikan konten kita malam ini. Alhamdulillah mereka ini selalu support channel Dunia Karisma dan Dunia Gokong. Alhamdulillah berjalan, semoga aja berjalan dengan lancar malam ini saya. Amin. Oke, permisa, kita jelaskan sedikit. Pengambilan channel YouTube, pengambilan barang pusaka di channel YouTube Ibu Karisma ini semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah. Satu, yang kedua juga untuk menunjukkan kebesaran Allah, dan yang ketiga juga jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendahnya. Karena kita konten di channel YouTube ini bukan dari sisi pengambilannya yang kita ingin menunjukkan atau menunjukkan kelebihannya, bukan juga dari benda pusakanya, tetapi unsur sejarah yang ingin kita ungkap sejarahnya. Agar supaya masyarakat, terutama orang Indonesia, yang banyak sekali lebih percayalah dari unsur adat budaya daripada agama. Nah, maka dari situ di channel YouTube Dunia Karisma ini mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran Allah, agar supaya kita sebagai manusia yang paling diutamakan yaitu agama, yang kedua adat, yang ketiga budaya. Maka dari situ kita meluruskan ini agar supaya saudara-saudara kita yang menyukai dari sisi-sisi benda pusaka itu tidak akan menyimpang dari syariat Islam jika kita menggunakannya dengan benar. Tetapi kalau kita menggunakannya dengan jalan yang salah, itu akan menyimpang dari syariat Islam. Disitulah Dunia Karisma ini mengungkap sejarah agar supaya kita menyukai dari benda-benda unsur sejarah, apalagi peninggalan-peninggalan sejarah, agar supaya apa yang kita pakai dan yang kita gunakan tidak menyimpang dari syariat Islam. Oke, Bu Karisma, tolong dijelaskan lagi dan langsung aja diungkap sejarahnya. Kalau memang ada benda pusakanya, ditelusurin. Oke, pemirsa, kita akan penelusuran malam ini. Kita akan menghidupkan garunya ya. Ada korek nggak Bang? Nah, ya. Oke. Sambil berjalan, coba sambil diselusuri Bu Karisma, buka mata batinnya sambil berzikir. Dilihat dari kebatinannya ada enggak sosok sinar. Ya pemirsa, lihat di sini banyak sekali sosok-sosok makhluk astral dengan saya. Di sana Risma lihat ada perempuan pakai baju putih, tapi dia
mengganggu ya pemirsa ya. Pemirsa, menurut dari kebatinan Risma di sini ada sosok sinar pemirsa ya, tapi Risma nggak tahu sinar ini ada benda pusakanya atau tidak, karena kalau nggak ada benda pusakanya kita tidak bisa mewujudkan pemirsa. Coba dibacakan dulu doa ruqyahnya. Kalau dibacakan doa ruqyahnya, kalau sosok sinar itu masih ada, berarti ada benda bersejarahnya. Tetapi kalau seandainya sudah dibacakan doa ruqyah, sosok sinarnya itu menghilang, berarti itu tidak ada benda pusakanya, hanya sosok makhluk jinnya aja. Hilang mas. Hilang? Ya. Ya kalau hilang berarti nggak ada benda pusakanya. Kalau nggak ada benda pusakanya, kita nggak bisa mengungkap sejarah. Ya. Karena sosok makhluk jin tidak sama seperti manusia, karena manusia itu mempunyai ruh dan jasad. Jadi kita ingin mengungkap sejarahnya harus ada bendanya. Ya pemirsa, tadi sosok sinar itu menghilang. Itu cuma ada sosok makhluk jinnya aja, tapi dia nggak ada rumahnya atau nggak ada benda pusakanya yang kita bisa wujudkan pemirsa. Sini coba dites dulu, sini dicek dulu, yang dibablaskan aja dulu, dibuka mata batinnya, dibuka, dilihat, ada enggak? Ada di sini mas. Nah, coba bacakan doa ruqyah dulu, apa yang dilihat? Cuma sosok sinar aja mas. Nah, coba dibacakan doa ruqyah, sinarnya masih ada enggak? Kalau masih ada, berarti ada benda pusakanya, baru nanti diwujudkan. Oke, pemirsa, sedikit kita menjelaskan kenapa kita untuk pengujudan benda pusaka itu harus kita bacakan doa ruqyah dulu. Karena sosok makhluk jin ini kelicikannya lebih pintar daripada manusia. Terkadang dia bisa menyerupai wujud sebagai sosok seorang kiai, terkadang juga dia merupai wujud sebagai benda pusaka, padahal benda pusaka yang dilihat itu belum tentu benda pusaka. Maka dari situ untuk membuktikannya bahwa benda pusaka ada atau tidak, kita bacakan doa ruqyah. Jika sinar itu masih ada, berarti benda pusaka itu akan ada dan kita juga belum tahu sejenis benda pusaka itu sejenis apa, nanti kita akan wujudkan. Gimana? Ada mas. Ada. Ya coba kalau memang ada, coba dibuktikan, diwujudkan. Di mana mau diwujudkannya? Di sini. Oke. Di mana ditunjukkan coba? Di sini. Oke, di situ ya. Iya. Ya pemirsa, mohon dukungannya pemirsa ya, mohon doanya agar lancar saya. Oke pemirsa, hari ini kita pengujudan benda pusaka di konten YouTube-nya Ibu Karisma. Sekarang Ibu Karisma didampingi para tukang ojek dan tukang ojol ya. Tukang ojek, tukang ojolnya kayaknya lagi pensiun, kayaknya lagi cuti hamil, jadi ingin menyaksikan langsung. Nah, itu senyum-senyum semua itu. Karena tukang ojek ini mungkin merasa bosan kali menjemput perempuan atau menjemput orang terus, jadi sekali-sekali dia ingin rekreasi, ingin melihat pengujudan benda pusaka, yaitu saudara di channelnya Ibu Karisma. Nah, wisatanya para ojol ini katanya. Meriah. Iya. Jadi hari ini ojol ngojek benda pusaka aja dulu ya Kang ya. Iya. Ngojek perempuan dulu. Tolong dibantu zikirnya ya, agar supaya untuk mempermudah benda pusaka tersebut.
Sambil disikirkan, ya, zikirkan sholawat. Kayaknya lagi mengeluarkan pusakanya, benda pusaka obeng untuk mencari benda yang sudah diwujudkan kepada saudara ibu tadi. Subhanallah, subhanallah. Coba dibuka mata batinnya, kira-kira bendanya sudah wujud atau belum. Senternya matikan aja, Kang. Gak usah pakai senter, silau kena ini cukup terang ini aja. Di sini ya, Mas. Hah? Ada di mana? Ada di sini, masih di Belum wujud? Iya, masih di Oke, kalau memang belum wujud, coba tadi kan diwujudkan di situ, coba dipindahkan lagi posisinya. Sini. Geser. Karena sudah ibu sudah disentuh. Geser sini aja, dekat kakang ojek ini. Nah, langsung taruh aja garunya, langsung disemprot. Oke, pemirsa, pengujudan yang pertama jangan di situ. Nah, di bengkel. Ya, pengujudan yang pertama tidak terwujud, ini akan kita mewujudkan yang kedua ya. Mudah-mudahan yang kedua ini bisa terwujud. Nanti minta bantu aja kepada tim-tim yang ada di sini. Oke. Sudah. Tadi nih. Ambil lagi garunya itu disusun, dibakar lagi. Pinjam koreknya. Cukup. Oke. Semprot aja dulu dan minyak. Sudah semprot? Udah. Oke. Yang lain coba mundur ya. Jangan dekat-dekat situ. Coba mundur dikit. Ya. Bisa perwujudan pertama tadi kita nggak bisa mewujudkan pemirsa ya. Kita coba mewujudkan yang kedua ini, semoga aja berhasil pemirsa ya. Mohon doanya ya sahabat-sahabat semua di sini. Wujud. Sambil disikirkan. Subhanallah, astagfirullah, subhanallah, astagfirullah. Terus sambil disikirkan. Itu daunnya dicabut, itu ranting. Nah, itu dibersihkan aja dulu. Nah, terus sambil disikirkan. Alhamdulillah Mas, itu ada Mana? di ujung itu. Allahu Akbar. Coba diambil. Obeng. Subhanallah. Apa ini? Subhanallah. Oh, kayak leontin ya. Leontin. Ya Allah, subhanallah. Gak bisa kayaknya. Subhanallah. Oh. Coba sambil dicari lagi yang lain. Coba dulu. Cari langsung Mas ya. Subhanallah.
Subhanallah, subhanallah. Rumputnya dibersihkan itu, dari sini nggak kelihatan jadi. Nah, rumput yang hijau itu, rumput yang hijau. Tuh, nah dari sini kan kelihatan. Nah, agar supaya masyarakat nonton di sini bisa lebih jelas. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Coba dibuka mata batinnya, masih ada nggak benda pusakanya? Kalau nggak ada, berarti cuma satu dapatnya, ungkap sejarahnya. Nggak ada lagi, Mas. Ya udah, kalau memang nggak ada, coba yang dapat itu coba diungkap isinya. Sejenis apa? Alhamdulillah pemirsa, kita udah mewujudkan ini. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehendaknya ini bisa Risma wujudkan ya, bukan karena Risma tuh hebat, bukan, ini karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manfaat dan kegunaannya. Oh, ini sosok jin yang ada di dalam batu ini. Coba ditelusuri lebih dalam. Buka mata batinnya, pikirannya dibuka, fokus ke benda pusaka tersebut. Menurut dari kebatinan Risma, ada sosok putri, kayak pemakai baju putri. Manfaat dan kelebihannya? Manfaat dan kegunaan ini untuk pengasihan. Pengasihan. Ya. Terus posisi wujud aslinya itu kan wujud palsunya sosok seorang putri. Ya. Kalau wujud aslinya tidak lain dan tidak bukan itu sosok makhluk jin toh. Ya. Nah, coba dicek isi dalam sosok wujud perempuan yang dia mengaku diri dia sebagai seorang putri dan wujud aslinya itu seperti apa. Agar supaya masyarakat bisa mengetahui, jangan melihat kecantikannya aja tapi nggak tahu kejelekannya. Ya. Menurut Risma lihat sosok nenek-nenek, dia bertanduk tapi belum bermahkota. Begitu? Ya. Berarti kalau melihat dari kebatinan Ibu Karisma ini, sosok makhluk jin ini kira-kira pantas dibiarkan di situ atau bagusnya kita buang? Kita akan buang aja. Buang. Bagusnya kita buang aja, karena ini kan akan kita berikan sebagai cendramata. Arti cendramata kan kita ingin memberikan secara cuma-cuma dan gratis. Jangan sampai yang kita berikan itu tidak mendapatkan amal dan jariah di sisi Allah. Jadi kita memberikan ini agar supaya kita mendapatkan amal dan jariah di sisi Allah, dan agar supaya masyarakat penggemar kita memberikan juga tidak menyimpang dari syariat Islam. Jadi posisi barang itu tidak pantas kalau ada kodamnya, lebih baik kita buang aja kodamnya. Setelah kodamnya kita buang, baru nanti barang cendramatanya kita berikan sebagai untuk penggemar-penggemar kita. Ya, oke. Coba dicari lagi, diselusuri lagi. Siapa tahu ada benda bersejarah. Di depan ini, saya lihat ada sinarnya. Ya pemirsa, kita akan lihat dulu pemirsa ya. Di sini ada sosok sinar, tapi kita belum tahu sinar ini ada benda pusakanya atau tidak pemirsa ya. Nanti Risma cek dulu ya. Coba dibacakan dulu doa ruqyahnya. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Ada Mas. Ada. Mau diwujudkan di mana? Di sini aja. Coba itu penggemar-penggemar kita yang ingin menyaksikan, coba dilihat dulu. Nah, gotong royong kita malam ini sapu bersih.
Tuh, ini penggemar-penggemar kita ini ikut juga bekerja sama. Udah cukup. Udah. Ya. Oke. Kita akan semprot Ya, di mana yang mau diwujudkan? di sini, Mas. Ya. Mau dibersihkan aja dulu. Iya. Nah, Mungkin kita oke. mesin Ada enggak? kita membersihkan. Ada enggak? Kosong. Ada. Itu akar pohon sama sampah. Ya. Ya, pemirsa, kita akan semprot dulu. Di mana mau diwujudkan? Di sini. Oke. Bismillah. Ya, maka terwujud. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Inna ma'allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri min salibin min salimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri min salibin min salimin. وأنشدنا من بين من ظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. La hawla wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Coba dicari. Kenapa? Zikirkan. Pakai itu bersihkannya. Coba dibuka mata batinnya. Posisinya sudah terwujud atau masih ada sosok sinar di situ? Masih ada di sini dia, Mas. Ya udah, kalau memang masih di situ, garunya coba ditaruh di bawah. Lanjutkan aja di bawah garunya. Sekarang semprot dari atas. Oke. Berdiri. Semprot dari atas. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Oke. Ke bawah lagi, ke atas lagi semprotnya. Oke. Coba diwujudkan. Di batang aja, Mas. Ya, nggak di kepala. Kalau di kepala nggak bisa. Pasti di pohon lah. Oke, pemirsa, tadi saudara Ibu Karisma mewujudkan di bawah tidak bisa terwujud. Kata Ibu Karisma masih di atas ya sinar ya. Nah, sekarang sudah disemproti dengan berupa minyak. Mudah-mudahan dengan minyak tersebut bisa diwujudkan. Jadi pecahkannya nggak usah disentuh Ibu Karisma ya.
Ikut. Tarik nafas dulu. Coba dicari satu persatu. Masih dalam keadaan lemah. Coba Pelan-pelan dicarinya sambil dizikirkan. Allah Allahu Akbar. Akbar. Mana ya langsung ini mas? Langsung jatuh. Apa itu? Telur. Iya. Kita lihat di sini katakan memang lihat dia ada satu lagi kata. Coba dibuka sambil pelan-pelan. Allah dikit. Akbar. Nah jatuh. Apa itu? ini merah. Apa itu? Ini merah. Ini Allahu Akbar. Coba dicari lagi. Apa itu? Bukan serangga. Nah, matanya katarak itu. Ini dikirai katanya ini. Nah, ini pusaka, nggak taunya ini serangga ini. Ya. Iya. Terus sambil dizikirkan. Jadi kalau mau wujudkan barangnya sambil dizikirkan. Terus minyaknya tadi semprot sampai mana? Dari atas sampai kemana batasnya? Dicari satu persatu. Ya. Pelan-pelan aja. Mana bang? Bukan minyak tadi semprotan minyak. Subhanallah, Tadi yang dilihat sosok sinarnya ada berapa? ada dua. Ah, berarti kalau ada dua berarti cuma dua yang ada. Iya, kalau dia ada satu lagi berarti dia beranak. Ya. Coba diungkap dulu isinya. Alhamdulillah pemirsa, saudara Ibu Karisma dia mewujudkan di bawah tidak terwujud, ternyata pas di atas bisa terwujud dan mendapatkan batu cantik, yang satunya warnanya kuning dan yang satu warna merah dan bening. Tapi kita belum tahu isi khodamnya sosok sejenis apa, nanti akan diungkap saudara Ibu Karisma. Coba diungkap isinya Ibu Karisma. Ya. Ini kayaknya tim-tim kita, penggemar kita sudah senyum semua ya, kayaknya udah dapat satu persatu barangnya. Kalau yang satu ini sosok laki-laki. Wujud palsunya. Kalau wujud aslinya kayak genderuwo. Genderuwo. Ya. Berarti bagus dibuang aja isinya. Iya. Ya. Manfaat kelebihannya apa itu, coba kita ungkap aja dulu biar tahu sebelum kita buang isinya. Ini untuk kekebalan. Kekebalan. Ya. Nggak usah itu kekebalan. Kalau tukang ojek, kalau untuk kekebalan nanti nggak bisa pulang nanti dianya. Kalau yang ini kayak ular gitu mas. Ular. Iya. Seperti siluman ular. Iya. Terus kelebihannya apa itu? Ini bisa untuk pengobatan. Pengobatan? Iya. Oh, berarti dulunya itu dipakai untuk pengobatan? Iya, dulunya dia. Berarti itu bisa untuk mengambil bisa ular atau serangan dari bisa-bisa hewan? Iya, gitu. Oke, pemirsa. Dilihat saudara Ibu Karisma, sosok penunggunya itu sejenis siluman ular. Dan kelebihannya katanya bisa untuk di bidang pengobatan, yaitu seperti kalau disengat serangga atau di hal-hal yang seperti bersifat hewan. Itu. Terus apalagi kelebihannya Ibu Karisma? Ini kelebihannya yang lain bisa untuk pengasihan, bisa juga untuk pengikat.
lawan jenis. Oh. Ya. Bagusnya barang itu bagusnya apakah harus dibuang atau gimana? Kita akan buang aja, Mas. Buang aja ya. Iya. Berarti barang itu kita berikan cenderamata hanya batunya aja ya. Iya. Berarti kalau isi khodamnya nggak perlu kita berikan ya. Nggak usah. Takutnya nanti menyimpang dari syariat Islam ya. Iya, benar sekali. Oke. Coba diselusuri lagi. Ada lagi nggak benda pusaka di tempat yang lain? Iya. Oke pemirsa, Ibu Karisma akan mencari lagi dan mewujudkan atau mencari benda-benda bersejarah. Pemirsa, alhamdulillah Ini di pohon miring ini saya lihat ada sosok sinar loh. kita udah mendapatkan 3 batu. Kaos becek. Ini di pohon ini, coba dicek dulu. Ada, Mas. Ada? Ya udah kalau ada langsung aja dilaksanakan. Coba disemprot di atas ini aja Bu Karisma. Ya. Oke pemirsa, akan diwujudkan saudara Ibu Karisma. Terus siap lubang-lubang itu disemprotin. Habis. Terus saja itu semprot, masih ada itu. Oke. Itu saya lihat sini sinarnya ada di atas sini ya Bu Karisma. Ya. Ari, coba diwujudkan di sini ya. Sini diwujudkannya ya. Ya. Coba kameramen dekatkan juga dulu. Tuh. Ya. Di sini nih, yang diwujudkan. Ini akan bisa Tarik dari atas ke bawah, jatuhkan ke situ. Ada parang nggak? Takutnya nanti di dalam pohon nanti takutnya dianya. Wah. Wih, aduh ini enggak. Oh, ini coba dicongkel, congkel pelan-pelan. Center, coba center, bikin center. Siapa ada center? Nah, kalau center boleh. Dibantu yang lain. Terus. Ini banyak semutnya loh, pemirsa. Allahu Akbar. Itu apa itu? Ini mustika merah. Mustika semut. Iya. Semut. Iya. Tar kita shooting dulu. Oke, pemirsa, ternyata di dalam di dalam pohon ini ada sosok batu berwarna merah ya ini. Ini masih banyak semutnya. Ternyata ini sosok batu merah. Nanti coba kita wujudkan. Coba diambil. Dibantu dulu yang bisa. Laki-laki aja. Ini orang yang nge-labnya ini masih aja tangannya gatel kalau ngeliat benda. Cekatan langsung kalau ngeliat kayak gitu langsung diterapasnya. Nggak konsen lagi ngeliat labnya. Coba diungkap itu isinya apa itu.
Ini loh pemirsa, gua kasih tahu ya, nah, termasuk ibu-ibu juga ini, nah, ibu-ibu, anak-anak, itu yang senyum-senyum itu juga, itu nah, masih gadis juga ikut juga ingin menyaksikan pengujudan benda pusaka dan sejarahnya. Coba dilengkap dulu Ibu Karisma. Aduh, kenapa nih? Oke pemirsa, harus melihat sosok Khodam yang ada di Batu Mustika ini, sosok kayak kumbang gitu pemirsa. Tapi kepalanya itu, badannya kumbang tapi kepalanya tuh perempuan. Ya, dia memakai di keningnya itu ada batu merah kayak ini kayaknya tuh. Berarti ini yang Ibu Risma sebutkan seperti mustika ratunya semut ya? Iya mungkin gitu. Berarti itu kelebihannya kalau seandainya dipegang, kalau kita masuk ke dalam hutan, seandainya ada serangga atau semut atau lebah, berkemungkinan dia tidak mau menyengat, kayak gitu ya, kelebihannya. Oke pemirsa, berarti ini sifatnya isi benda pusaka yang ada di dalam ini sejenis, kalau kata Ibu Karisma ini sejenis ratu semut. Ya, karena dia lihat ada sejenis serangga seperti semut gede, tapi dia memakai mahkota ya. Iya. Nah di mahkotanya itu ada seperti batu merah kayak gitu juga. Merah kayak gini. Oke pemirsa, alhamdulillah pemirsa, yang terakhir ini sangat unik dan sangat menarik sekali. Yang kita dapatkan dari pengujutannya unik dan dari kelebihannya juga unik. Karena selama kita konten di channel YouTube ini, baru kali ini kita mendapatkan batu yang berkhodam sosok sejenis semut tetapi memakai mahkota. Ya, berarti barang ini isinya nggak perlu kita buang ya Bu Karisma ya. Oke, coba dikeluarkan aja semuanya itu benda-bendanya, apa yang diajar yang didapat. Oke, alhamdulillah pemirsa, hari ini sudah bisa mewujudkan, yaitu Ibu Karisma mendapatkan 4 benda pusaka. Yang pertama mendapatkan liontin, dan yang kedua mendapatkan batu kuning dan batu Indonesia, arti Indonesia merah putih ya. Itu yang keempat terakhir ialah batu mustika semut. Dan alhamdulillah hari ini semuanya bisa terwujud. Semuanya itu bisa terwujud atas dasar dari kebesaran Allah dan keyakinan kita kepada Allah. Tetapi saya jelaskan, pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendanya. Karena kita konten di channel YouTube ini semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah. Coba dijelaskan lagi Bu Karisma. Setelah dijelaskan nanti ditutup. Ya. Alhamdulillah pemirsa, kita udah mendapatkan 4 benda mustika. Saya, tapi kita ini udah kita buang khodamnya. Nanti kita akan kasihkan cendera mata. Kalau soal khodam dan manfaatnya tadi sudah diungkapkan. Jadi kita akan tutup dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, mungkin konten ini tidak akan kita bisa lanjutkan kembali karena saudara Ibu Karisma kondisi fisiknya tidak bisa memungkinkan, berkemungkinan istirahat. Mungkin kita akan lanjut untuk konten berikutnya. Tetapi alhamdulillah semuanya itu sudah bisa terwujud dan bisa kita buktikan bahwa benda-benda pusaka seperti ini tidak layak dan tidak pantas kita sembah. Tetapi barang pusaka ini wajib kita bungkap sejarahnya agar supaya kita sebagai masyarakat bisa mengetahui bahwa peninggalan-peninggalan sejarah zaman dulu masih banyak sekali yang belum kita ungkap. Insya Allah nanti ke depannya kita akan lebih ungkap lagi, lebih besar lagi. Oke pemirsa, kita akan lanjut dan kita akan tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik ke posku. Banyak sekali nih, tuh nenek-nenek, anak-anak, ibu-ibu, tuh semuanya kumpul. Nah, ya. Ini ada satu ini ibu-ibu yang masih gendong ini, nah gendong anak-anak ini, saking penasarannya dia ikut menyaksikan loh, ya. Awas becek,
Awas becek. Oke pemirsa, hari ini kita mengungkap sejarah dari mulai jam 2:30 sore sampai sekarang setelah Ba'da Isya lewat. Kita mengungkap sejarah, alhamdulillah yang kita dapatkan. Kalau kita konten sore tadi, yang pertama kita mendapatkan batu yaitu batu mustika kelabang dan batu mustika kalajengking dan batu mustika ular dan batu mustika yang lain-lainnya. Ini loh pemirsa ya. Nah, ini sangat unik-unik sekali. Tetapi kalau yang ini mohon maaf, ini bukan kepunyaan Dunia Gokong, karena yang mengeluarkan biaya untuk penghujudtannya bukan Dunia Gokong, dan kita tidak bisa memberikan karena ini ada pemilik dan tuannya. Tetapi kalau yang ini itu Dunia Gokong yang mengeluarkan biaya dan Dunia Gokong yang modalinya, dan kita akan memberikan ini secara cuma-cuma gratis tanpa dipungut biaya ya. Tetapi sebelum kita berikan untuk penggemar-penggemar kita ya di channel YouTube, kita akan berikan dulu untuk penggemar kita yang sudah susah payah terjun di lapangan ikut menyaksikan, karena dia juga sama seperti kita menginginkan cindera mata. Tetapi jangan takut dan jangan khawatir, Dunia Gokong masih banyak penyimpanan benda-benda pusaka yang sudah kita konten selama Dunia Gokong, kita konten setiap hari. Dan itu nanti kita akan telepon satu persatu yang ingin meminta cindera mata. Tetapi kalau untuk hari ini kita akan berikan penggemar kita yang ada di lapangan. Nanti sisanya kita akan berikan untuk cindera mata di channel YouTube Dunia Gokong dan Dunia Karisma. Ini yang kita dapatkan, alhamdulillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 batu cincin dan benda pusaka yang kita wujudkan. Oke pemirsa, mungkin pemberian cindera mata ini saya akan serahkan kepada Ibu Karisma, biar Ibu Karisma sendiri yang memberikan cindera mata, karena liontin ini sudah ada yang pemiliknya. Emang dari sore atau dari siang tadi atau dari kemarin dia menginginkan meminta ini, tetapi belum terwujud barangnya. Dengan terwujud barangnya ini baru dia bisa mengucapkan kata-kata ingin memiliki ini. Coba diserahkan aja Bu Karisma, siapa yang mau mintanya. Mbak, mau kan? Mau ini apa ya? Yang mana Ibu suka? Yang mana? Boleh milih. Oh, sudah. Yang merah putih yang mana? Oh, yang itu. Oke, pemirsa, kita jelaskan batu kemerdekaan ya, batu kemerdekaan Indonesia sekarang ini sudah diberikan kepada saudara Ibu siapa Bu namanya? Kepada Ibu Abibah. Kita akan berikan sebagai cindera mata. Berarti sudah satu cindera mata yang kita wujudkan sudah kita berikan kepada penggemar kita. Terus ada lagi nggak yang mau minta? Siapa? Anak gadis. Anak gadisnya siapa namanya? Sylvia. Oke, pemirsa, saudara Sylvia ingin meminta cindera mata sejenis liontin biar mukanya mungkin tambah lebih kinclong lagi atau lebih cantik. Ya, itu malu-malu kucing itu, ya. Itu senyum-senyum, mukanya ditunduk-tunduk, keberatan kepalanya itu. Saking dikasih cindera matanya. Gimana? Dikasih cindera matanya? Tenang. Bayar nggak? Gratis. Nah, mau lagi nggak? Kamu mau lagi? Mau lagi? Mau lagi? Cari sendiri dong. Oke, alhamdulillah. 2 sudah kita berikan pemirsa. Untuk cindera mata kita akan berikan lagi yang ketiga untuk tim-tim kita yang sudah susah payah mendampingi kita pengujudan benda pusaka. Coba dicari lagi Bu Karisma, ada lagi nggak yang mau minta ini? Yang baru ini, yang belum dapat ini. Ini Kang. Yang belum aja ini. Yang mana? Yang mana? Yang itu? Oke, coba dipegang. Tar, biar tahu. Siapa namanya? Andi. Kang Andi. Kang Andi mau minta cindera mata itu ya? Iya. Kira-kira bayar nggak itu? Tidak bayar, gratis. Gratis ya? Oke, alhamdulillah pemirsa, berarti yang ketiga cindera mata sudah kita berikan saudara Kang Andi. Gimana menurut Kang Andi? Dunia Gokong kita mengungkap sejarah.
bagus, sangat baik lah. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dunia gokong semakin maju Kang Andia dan dunia karismanya. Ya, Sama-sama. Kita akan berikan untuk cenderamata kita, penggemar kita yang kedua, yang ketiga, yaitu Kang siapa Kang namanya? Ujul. Ntar, kalau Kang kan udah kemarin yang ini yang kasih yang belum dulu. Ya, siapa Kang namanya? Kang Herman. Coba dipilih, mau suka yang mana? Kuning kayaknya. Ini saudara Kang Herman. Oh, yang kecil. Oh, yang kecil ya. Batu apa namanya? Oh, semut tadi. Semut. Oh, kenapa mau suka batu itu, Kang? Biar lagi jamu. Aku juga senyum yang imut-imut. Oh, gitu ya. Emang ingkar warna merah kan? Oke. Emang ingkar warna merah kalau dapat. Gimana itu dapat batunya, Kang? Kira-kira cendeраmatanya bayar nggak? Gratis. Oke, pemirsa, alhamdulillah kita sudah berikan yang ke berapa? 1, 2, 3, yang keempat. Sekarang kita berikan juga berikan yang kelima, Kang. Coba. Nah, Kocun. Ini kemarin udah dapat dia 2. Aduh, sapir ini Ya, kemarin dia udah dapat kedua. Ntar gua lagi ngobrol, jangan dijawab dulu, nggak nyambung nanti. Ini udah dapat kemarin 2. Nah, ini mau minta 1 lagi. Mau minta yang mana, Kang? Yang mana? Coba diambil. Udah belum sapir pilihannya. Yang hijau. Oke, kalau memang ambil yang itu. Biru kan itu kan? Biru. Biru. Tadi hijau awalnya. Tadi itu awal. Gimana itu dapatnya, bayar nggak? Gratis. Gratis. Enak nggak yang gratis? Enak. Enak dong, gua juga mau. Karisma. Oke, terima kasih banyak Kang, dibantu subscribernya ya. Oke, sekarang yang ketiga, yang kelima, tuh kamu. Nambah kan? Enggak, kamu? Enggak. Nggak ada lagi? Penggemar be. Oke, pemirsa. Sekarang tinggal 2 batunya, yang lainnya sudah diambil cendeраmatanya. Ini kita akan berikan nanti di penggemar saudara Ibu Karisma. Jadi kita kasih tahu yang berminat batu tersebut ini untuk cendeраmatanya, nanti tinggal komen aja di channel YouTube-nya Ibu Karisma ya. Mungkin itu aja dulu yang kita jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.